Resmikan Jembatan Gantung HM, Syurdi wujud DRS, Mulyadi. Gerbang Indonesia, DRS, Mulyadi MMA, meresmikan Jembatan Gantung HM Syurdi R. Jembatan tersebut salah satu penghubung antara kedua kampung yang ada di Desa Jonggol, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Sabtu, tanggal 22 Januari tahun 2021. Dalam kegiatan tersebut diawali pembukaan, pemotongan tumpeng dan dalam acara peresmian jembatan ditandai dengan pemotongan pita oleh Bapak DRS, Mulyadi MMA, selaku DPR RI Dapil Jawa Barat. Jembatan ini dibangun dengan panjang 120 meter dan mengeluarkan dana 3,5 miliar lebih, dan jembatan ini program inspirasi DRS, Mulyadi MMA, sekaligus program tahunan DPR RI Dapil Jawa Barat. Karena saya mempunyai jatah dapil dan saya memilih membangun jembatan ini, program inspirasi jembatan gantung HM Syurdi dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh masyarakat yang ada di Jonggol. Peresmian ini dihadiri Bapak DPR RI dari fraksi Gerindra Dapil 5 Jawa Barat DRS, Mulyadi MMA bersama rombongan, Bapak Camat Jonggol Andri Rahman S. STP, MC, DPRD Kabupaten Bogor Bapak Beben Suhendar SH, Kapolsek dan Babin Kamtibnas, dan Ramil bersama Babinsa, tokoh agama dan masyarakat serta warga yang sekitar Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor, Jawa Barat. DRS Mulyadi MMA mengatakan, kenapa kami namakan jembatan ini, Jembatan Gantung HM Syurdi R, suatu bentuk program tahunan saya sekaligus wujud inspirasi saya kepada Bapak almarhum HM Syurdi. Namun ini ialah bentuk inspirasi kepada seorang yang pernah dipercaya masyarakat Jonggol menjabat kepala desa selama 30 tahun pada kepemimpinan kepresiden. Ini adalah peresmian program aspirasi saya. Setiap tahun kebetulan saya dapat jatah untuk membangun satu jembatan gantung di Dapil. Kenapa jembatan ini dipilih? Karena dua kampung ini punya sejarah panjang. Pertama terkait ya katakanlah budaya lokal. Setiap akhir tahun itu ada semacam kegiatan bahasa sini itu lagu beduk. Ya, beduk bukan konteks alat pengeras atau tanda sholat ya di masjid, tapi beduk itu kayak meriam yang panjangnya hampir 5-7 meter, getarannya radiusnya luar biasa, dan itu menjadi ikon dulu ya. Jonggol Kuningan saya kira pembangunan jembatan ini menjadi penting. Kenapa? Karena kegiatannya tidak ada, tapi silaturahim di antara dua kampung ini harus semakin kuat. Saya kira itu. Makanya saya pilih di sini. Nah, penamaan nama Haji Syurdi ini bukan karena konteks KKN ya, tapi ini adalah program saya di samping sebagai bagian dari putranya, tapi ini bagian dari apresiasi. Dulu almarhum Bapak itu dipercaya oleh masyarakat memimpin desa Jonggol lebih dari 30 tahun. Kemudian sampai ke titik puncak prestasi menjadi juara desa nasional, ya, juara desa secara nasional, dan diundang oleh Presiden ke istana. Kemudian ada tindak lanjut, Presiden Soeharto datang juga ke Jonggol, maka dikenallah ada namanya proyek Bukit Jonggol Asri untuk memindahkan ibu kota Jakarta ke Jonggol. Jadi Jakarta pusat bisnis, Jonggol pusat pemerintahan, itu rencananya ya. Nah, perjalanan itu juga membuka semua aktivitas pengembangan wilayah. Maka saya kira saya pernah mengusulkan ya, bukan konteks KKN sekali lagi, ini adalah konteks mengapresiasi ya, bagaimana orang Jonggol kalau kerja keras, kerja ikhlas, kerja cerdas, dan kerja bersama-sama bisa melahirkan prestasi yang bisa membanggakan warga desa Jonggol. Saya kira itu. Berapa panjangnya? Hampir 120 meter. Ya, anggarannya lebih dari 3,5 miliar. Seberapa penting jembatan HM Syurdi? Oh, sangat penting. Kan saya kira ini menjadi konektivitas ya, mempercepat jalur distribusi ya untuk aktivitas kegiatan ekonomi, dalam tanda petik mungkin juga sekolah, ini ada pesantren ya, mungkin juga pasar Jonggol aksesnya jadi punya banyak, dan saya kira ke depan pengembangan wilayah ini juga akan semakin besar ya, karena saya pernah dengar ini sudah mulai dibebaskan untuk pembangunan area properti. Izin Pak, untuk Bogor Timur ini kan masih ada area blank spot nih Pak. Selanjutnya cara mengatasi itu semua. Dan seperti apa nih, sinyal atau apa? Sinyal Pak, karena kan mau mekar, cuman masih kalau itu mungkin nanti harus ada dalam tanda petik ya usulan dari masyarakat, nanti saya teruskan ke
kementerian yang bermitra lah ya, Kemenkominfo mungkin manggil para operator-operator seluler untuk segera membangun infrastruktur tower-tower penguasinya. Selama ini sudah banyak Pak laporan, cuman mungkin belum sampai ke Bapak. Laporan tapi tidak tertulis ke saya tidak bisa improvisasi karena ada dasar. Berarti Bapak menunggu ya? Menunggu akan adanya laporan. Apapun komen saya. Kan karena memang tandem dari awal sudah sepakat bahwa ingin berbuat apapun lah untuk supaya bisa ada manfaat buat rakyat. Makanya sebisa mungkin sesuai bidang kemampuan kan. Saya belum bisa nih aspirasikan kalau di Kabupaten Bogor sendiri kan anggaran terbatas, COVID lagi gitu ya. Tapi kan kita juga memberikan persetujuan 1 miliar suatu desa. Itu emang boleh emang bupati berjalan sendiri kan boleh. Tetap aja harus ada persetujuan dewan. Gitu. Makanya sepanjang untuk warga masyarakat kenapa tidak? Kita yang backup. Jadi Gitu. Samisade itu bukan program bupati ya, program bersama. Pemerintah Kabupaten Bogor. Gitu ya. Selama ini kan yang ini Program Samisade bupati. itu program bupati. Mungkin tanpa DPRD tidak akan terlaksana ya. Kan kita ada persoalan anggaran. Biasanya kan kalau nggak disetujui anggaran gimana? Bisa nggak? Enggak kan? Tetapi karena memang itu tugas cita-cita mulia untuk warga tempat kita. Justru kita harus backup. Hal yang bagus kita backup. Selain jembatan Pak, Ya. aspirasi Gerindra Tadi ini blind spot itu, saya berkali-kali sudah ke Kadis Kominfo Pak Iweng gitu ya. Setiap ada permohonan perizinan, upayakan bebani mereka agar memperhatikan tower-tower yang ada di daerah yang tidak ada sinyal. Gitu ya. selama ini sudah sejauh mana Pak? Kita malah begini, saya bilang Pak Kadis, kalau memang harus dipakai itu, ya. Mereka kan punya hitung-hitungan warga, jumlah penduduk semacam, terus juga contohnya di Sukamakmur ya, malah ada warga menghibahkan tanah asal dibangun itu tuh tower. Gitu ya. Saking apa? Saking memang kebutuhan. Gitu. Iya. Tapi laporan masyarakat banyak yang ke Dewan, cuman kenapa sampai saat ini tidak ada tindakan nyata? Nah, mungkin kan gini, yang bangun kan bukan Pemda. Nah, saya juga punya pemikiran juga waktu ke program bupati. Ke depan, itu bukan hanya untuk infrastruktur jalan. Ini harus ditinjau ulang. Nah, contoh begini, desa yang ada perkotaan. Infrastrukturnya jalan-jalan kampung sudah dilapis-lapis lagi. Betul. Ada itu. Nah, perbuknya